Hai, hai. Wow, udah ada rame nih yang hadir. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana kabarnya Sabtu pagi ini? Keren banget deh nih teman-teman yang Sabtu pagi gitu ya, tapi udah produktif, udah hadir ke sesi elektif hari ini spesial bareng Unit 4. Mungkin teman-teman boleh dong kita bersapa-sapa di chat box gitu ya. Hai teman-teman, apa kabar? Wah, udah ada semangat dari Kak Johannes nih. Hai teman-teman, apa kabar? Aku mau tahu dong kabarnya teman-teman di chat box, bolehkah? Tadi aku cek ada yang on cam, tapi kayaknya udah off cam lagi nih. Yuk teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu nih supaya walaupun lagi offline gitu, lagi online, sorry, kita tetap ngerasa lagi ada di ruangan yang sama gitu ya. Halo Kak, sehat-sehat. Hai Kak Alfi, terima kasih. Oke, buat teman-teman yang lain masih ditunggu loh ya. Responnya nih teman-teman dari mana aja, padahal aku belum nanya ya dari mana aja, masih tanya kabar padahal ya. Apa kabar nih teman-teman di Sabtu pagi ini? Halo Kak Melani, wah Kak Melani udah on cam nih. Yuk teman-teman yang lain juga kita on cam yuk. Hai Kak, baik, sehat Kak, Alhamdulillah kalau gitu. Pertanyaan kedua sambil menunggu teman-teman yang lain hadir. Domisilinya pada dari mana aja nih teman-teman semua? Kalau aku kebetulan di Bogor. Siapa juga yang dari Bogor di sini? Apakah ada warga Bogor? Surabaya. Oh, Kak. Wow, Wow, ini ada yang dari Surabaya juga Mbak Dina ternyata. Bandung, Bogor, Depok. Oh, BSD. Ada yang bareng sama Mbak Dina tetangga. dan Aldre tetangga ya. Aku Bogor juga Kak, Malang. Wah, ada Malang juga Tapi hadir. ada Malang yang palsu tuh kayak. Ada Malang yang palsu nih ya. Oke, ada yang terdeteksi palsu ternyata Malangnya nih. Karena aku dari Malang aslinya. Oh, Mbak Dina juga dari Malang. Iya. Mantap. Kalau kayak aku gitu, Medan nggak ada kah? Tinggalnya di Bogor tapi orang Medan gitu. Ada nggak nih Medan? Sepertinya pada Jawa ya, masih di Pulau Jawa ya hari ini ya. Halo, aku Jakarta Barat. Halo Kak Nicholas. Oke. Yay, thank you teman-teman yang sudah update gitu ya terkait kabarnya, terkait wilayahnya di mana aja gitu. Kita mulai aja kali ya sesinya karena aku yakin teman-teman sebenarnya pasti udah nggak sabar buat mulai sesi hari ini gitu ya. Namun aku bakal sedikit opening dulu kali ya, opening memberikan cuplikan gitu ya terkait apa aja sih yang harus teman-teman tahu gitu ya sebelum mulai sesi kelasnya dan kenalin juga terkait Generation Girl tuh apa gitu. Oke, sekejap aku sepertinya ingin record dulu ya. Recording in progress. Oke, siap. Kalau gitu, hai teman-teman, selamat pagi menjelang siang gitu ya di Sabtu hari ini gitu ya. Kenalin aku Shiva dari Generation Girl. Mungkin teman-teman yang udah pernah join electives gitu ya, udah pernah ketemu sama aku juga gitu sebelumnya. Dan di sini aku nggak sendiri, aku bareng sama teman-teman Generation Girl lain. Dan juga tadi udah ada halo-halo, sapaan-sapaan dari Mbak Dina gitu ya selaku mentor kita hari ini. Happy banget gitu ya kita bisa kerjain lagi program bareng Unit 4 gitu ya, Generation Girl kerjain electives bareng Unit 4 lagi gitu ya untuk di sesi bulan September ini. Semoga nanti ke depannya kita juga bisa siapin lebih banyak lagi workshop-workshop bareng teman-teman Unit 4 gitu. Nah, kalau Unit 4 apa gitu, nanti kita akan di-spill mungkin ya sedikit sama Mbak Dina sekilas terkait Unit 4 itu apa gitu. Nah, sedikit, kenalin gitu ya ke teman-teman untuk Generation Girl gitu ya. Generation Girl tuh apa sih gitu, mungkin ada beberapa yang memang udah tahu juga gitu ya, tapi aku info lagi, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi Generation Girl ini teman-teman, kita ini adalah, sebuah organisasi non-profit di bawah Yayasan Generasi Maju Berkarya, di mana kita mempunyai misi untuk membekali masyarakat Indonesia dengan hard skill dan juga soft skill melalui bidang STEM. STEM itu science, teknologi, engineering atau teknik dan juga matematika. Nah, sejak 2018 kita sudah menjangkau lebih dari 82.700 plus penerima manfaat di 34 provinsi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi 82.700 plus penerima manfaat ini termasuk teman-teman juga yang
mungkin join di sesi hari ini gitu. Itu sekilas sedikit cuplikan tentang Generation Girl gitu ya. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa ke Instagramnya generationgirl.id. And kita quick feels check dulu. Tadi setelah tanya kabar, setelah tanya domisili teman-teman di mana, mungkin aku mau tahu nih, how has your week been ya teman-teman? Gimana nih minggu kemarin ini dilaluinya dari ekspresi Britney? Bolehkah diinfokan dari nomor 1 sampai 9 yang mana nih ekspresinya yang menggambarkan minggu ini? Boleh? Aku 8 deh kayaknya ya. Tetap makan gitu yang utama. Audrey 4, oke, happy ya. Kalau teman-teman yang lain boleh tahu nih quick feels check-nya nomor berapa? Firda 2, Kak Firda 2. Oke, 2, 1, 6, 2 sepertinya memimpin. 3, 3, oke. 8, 6, 8. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, 9, 4. Oke, banyak ya ini ya, tapi apapun feels-nya gitu ya teman-teman di minggu ini semoga tetap semangat dan ngerasa refresh gitu ya ketemu sama kita-kita semua di sesi electives ini. Oke. Nah, aku mau kasih tahu nih beberapa guideline sebelum mulai sesi kelasnya. Yang pertama itu, yuk nyalain kamera kamu dan pastikan kamu aktif berpartisipasi. Kayak yang tadi aku bilang, walaupun kita programnya online gitu ya, tapi kita tetap ngerasa ada di lokasi yang sama, ruangan yang sama gitu ya, kalau misalnya pada on cam. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk gunain fitur raise hand dan chat di Zoom kalau kalian ada pertanyaan. Jadi nanti ketika Mbak Dina lagi jelasin gitu ya, misalnya teman-teman udah langsung kepikiran mau tanya apa gitu, nggak apa-apa langsung tulis aja di kolom chat gitu ya, karena nanti kita akan run through juga atau ngeliatin gitu lah ya dari, isi chat teman-teman isi chat kita gitu ya, untuk pertanyaan teman-teman gitu. Atau kalau misalnya nanti ada kesempatan mau nanya langsung, bisa langsung raise hand aja. Nah, yang ketiga untuk memudahkan absensi, jangan lupa rename Zoom sesuai yang didaftarkan ya, agar kita bisa kirim e-certificate-nya nanti ke teman-teman gitu. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, bolehkah gitu ya, ini ada sedikit, apa ya, seru-seruan kita bareng gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk capture your belajar with Gigi, and Unit 4 bareng gitu ya, momen-momen kalian belajar bareng gitu. Bisa kalian upload ke Instagram juga gitu ya, untuk di-tag ke generationgirl.id karena nanti story yang paling menarik bakal dapat hadiah spesial dari Genji dan Unit 4. Nggak apa-apa aku spill deh ya sedikit hadiahnya. XXX GoPay, XXX voucher GoPay. Jadi nanti nominalnya surprise, tapi bakal ada voucher GoPay yang akan kita berikan ke teman-teman untuk, teman-teman yang aktif bikin-bikin story. Ini aku ada kasih sedikit mood board-nya gitu ya, mungkin untuk teman-teman bisa capture-capture momen-momen yang seru. Oke, itu aja dari aku. Kita sapa mentor kita kali ya hari ini. Ada Mbak Dina. Hai Mbak Dina, apa kabar? Halo semuanya. Kabar baik ya Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Semoga semuanya juga pada sehat-sehat ya pagi ini ya. Yes, amin Mbak. Oke, aku yakin sebenarnya teman-teman nih udah pada nggak sabar Mbak buat mulai sesi kelasnya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi kelas dan aku oper ke Mbak Dina, bolehkah kita on cam untuk foto dulu kali ya Mbak Dina ya? Sip, ya. Oke, sip sip. Teman-teman yang belum on cam kita tunggu dulu nih untuk on cam terlebih dahulu gitu ya, untuk kita capture momen kita. Mau langsung di-upload ke Instagram juga nanti boleh banget. Yuk teman-teman, siapa lagi nih yang sekiranya bisa on cam? Masih kita tunggu. Oke, Kak Audrey thank you yang mau pakai virtual background nih. Sepertinya Kak Audrey mau kirimin virtual background-nya juga ya. Atau aku juga bisa bantu Kak untuk kirimnya. Bentar Kak, oh ini udah lagi loading tadi. Siap, thank you Kak Audrey. Oke, bener Kak pakai mukena? Tenang Kak Firda, kita tungguin pakai mukenanya ya. Aman je, oke. Oke je ya, kita tunggu nih. Oke, buat teman-teman yang lain yang masih mau touch up sedikit gitu kayak Kak aku baru bangun banget, nggak apa-apa kok. Ini juga kita baru bangun banget teman-teman semuanya. Oke, Kak Devani udah on cam. Kak Firda masih ditungguin, tenang aja Kak Firda. Kak Firda masih mencari mukenanya takutnya. Oke, apakah ada lagi yang mau on cam? Oke, sepertinya sudah aman.
kita screenshot aja ya, teman-teman. Oke, mantap. Kak Firda udah muncul. Oke, aba-aba dari aku. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, sekali lagi boleh deh. Ada yang baru on cam nih. Sekali lagi ya, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Thank you teman-teman yang udah on cam. Kalau bisa yang udah on cam nih stay aja on cam terus ya Kak Audrey, ya nggak sih? Gitu supaya kelasnya bisa ngerasa offline gitu walaupun online. Oke, itu aja sebenarnya dari aku untuk openingnya karena kayak aduh Kak Syifa buruan deh kita udah mau belajar nih gitu. Oke, itu aja dari aku. Untuk Mbak Dina kita bisa langsung mulai sesi kelasnya ya. Silakan. Oke, thank you Siva. Aku share presentasiku. Oke, semoga udah bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan kah? Aman, Mbak. Oke, sip. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi agak siang ya semuanya. Terima kasih udah join sesi ini, meluangkan waktu Sabtu pagi bersama saya. Oke, jadi sesi ini saya kan coba share gitu ya produk pengalaman saya, sharing session pengalaman saya sebagai product manager dan ada satu hal yang nanti mungkin akan kita highlight tentang prioritization. Karena itu adalah salah satu eh, part yang nggak pernah lepas gitu sebagai product manager. Tapi sebelumnya, quick introduction, nama saya Dina, Dina Ekawati dari Unit 4. Saya saat ini jadi product lead di Payroll and Benefits di Unit 4. Nanti saya akan cerita lebih banyak lagi nih, cerita tentang apa namanya, mungkin sedikit little bit career path gimana saya bisa jadi di posisi ini ya. Sebelumnya ini sedikit cerita tentang Unit 4 ya. Jadi Unit 4 ini kita adalah next generation kita produce next generation enterprise software ya yang didesain untuk transform the way people work ya. Unit 4 sendiri itu sebenarnya punya beberapa produk, tapi produk utamanya ini ERP ini adalah next generation enterprise software yang tadi ya aku sebutin ya. Kita ada kurang lebih 3.000 karyawan saat ini tersebar di seluruh dunia, ya, operates in 25 countries. Generally, kalau bicara produk next generation enterprise software itu sendiri, itu ada beberapa domain yang ada di kita. Jadi ada financial, ada productivity, nih project management, terus ada IT, information technology juga. Dan yang keempat ini HCM, Human Capital Management. Ini kebetulan saya di sini, di domain HCM ini, tepatnya di bagian payroll and benefits. Ya. Kurang lebih itu sih dari Unit 4. Nah, mungkin saya cerita lagi nih. Ini cerita lebih panjang tentang gimana saya jadi product manager dan kenapa sih jadi product manager gitu ya. Uh, S1 saya benernya di teknik industri. Jadi mungkin agak-agak jauh gitu ya dari IT gitu. Meskipun di akhir-akhir kuliah itu tuh sempat galau gitu kok kayaknya salah jurusan nih, pengen lebih ke yang IT gitu. Uh, Untungnya di teknik industri itu kan cukup luas ya. Jadi kita bisa waktu itu mengarahkan agak tugas akhir ke rada-rada IT gitu. Tapi ternyata setelah lulus nggak dapat kerja di software company ya. Jadi dapat kerjanya di manufacturing plant jadi quality engineer. Eh, saya sempat kerja jadi quality engineer di Mattel Indonesia. Ada yang tahu nggak Mattel Indonesia? Itu toys company yang produce Barbie. Jadi waktu saya kerja di sana sih bikin Barbie dolls gitu. Nothing to do with software ya. Eh, ya jadi
setelah sempat jadi quality engineer di manufacturing plant, kemudian I was fortunate enough to get DAD scholarship buat master degree di Jerman related ke quality management juga sebenarnya. Setelah itu kebetulan dapat opportunity lagi buat melanjutkan postmaster program di Belanda. Nah, waktu meneruskan postmaster program di Belanda ini, kebetulan saya dapat project akhir saya itu buat develop skills inventory semacam skills inventory system gitu ya. Jadi di strategic workforce planning, dan itu benernya perkenalan pertama saya dengan yang namanya human resource analytics ya. Jadi kita bicara gimana melakukan modeling gitu terhadap permasalahan-permasalahan atau issues di sekitar HCM atau HR area gitu. Nah, dari situ akhirnya saya berhasil switch career ke TechWork, jadi business analyst slash product manager di suatu HR solution di Jerman. Jadi waktu itu balik lagi ke Jerman. Itu awal mulai saya jadi product manager dan juga bekerja di HR solution company. Seru gitu ya, jadi product manager, gimana kita produce produk yang diinginkan oleh customer dan kemudian akhirnya bisa bikin customer itu mendapatkan value gitu dari apa yang kita kerjakan. Setelah kurang lebih 6 tahun gitu, saya memutuskan balik ke Indonesia. Alasannya sih ini another long story, tapi ya akhirnya saya balik ke Indonesia. Waktu itu benar-benar nggak ada ide sih mau kerja apa, karena sekitar tahun itu tuh masih belum banyak gitu posisi product manager, apalagi yang berkaitan dengan HR solution ya. Itu masih belum belum banyak posisi yang ditawarkan sekitar product manager. Nggak kepikir sih waktu itu, banyak pilihan sih mau kemana-kemana gitu. Terus akhirnya memutuskan, kebetulan ada offer dari teman buat kerja di uh, suatu private university di Jakarta jadi project manager, semacam project manager buat international accreditation proses mereka. Dan karena cukup menarik dan challenging menurut saya akhirnya uh, bekerja di sana selama berapa tahun, sampai kemudian akhirnya dapat opportunity dari Unit 4 untuk balik ke software industry ya sebagai product manager di Unit 4. Awalnya di salah satu produk Unit 4 yang namanya ProSoft yang merupakan HR solution di Asia Pacific, tapi sejak Februari kemarin saya diassign uh, ke main produknya di ERP, di payroll and benefitnya. Itu sedikit cerita tentang ya mungkin jalur karir saya gitu ya. Mungkin apa yang bisa didapat dari situ ya, benernya intinya sih kalau memang pengen sesuatu gitu ya, mungkin jalannya nggak sesmooth yang kita bayangkan gitu ya, tapi akhirnya if if there is a will ya there is a way gitu ya menurut saya gitu. Jadi itu yang menurut saya apa namanya sesuatu yang mesti kita perjuangkan. Itu dari sedikit tentang ini. Oh, tapi saya masih belum menjawab kenapa why product manager ya. Jadi kenapa saya memutuskan balik ke tech industry sebagai product manager. Yang mungkin yang buat saya waktu saya dapat info gitu ya, balik ini ada posisi jadi product manager gitu di Unit 4, itu yang langsung kebayang sama saya itu tuh gimana sebagai product manager tuh saya bisa involve dari awal gitu ya, dari produk, gimana apa sih tujuan produk itu ya, produk strateginya, sampai akhirnya kita bisa implement solutionnya, kita deliver ke customer, dan akhirnya dapat feedback ke customer gitu, dari customer tentang solusi yang kita berikan atau tentang produk yang kita berikan, dan mereka merasa itu sangat membantu kerjaan mereka, either itu saving their time atau ya bikin hidup mereka
lebih mudah intinya seperti itu. Dan itu feeling yang buat saya itu tuh I really miss that feeling gitu ya. Terus akhirnya memutuskan ini asik balik lagi jadi product manager yang benar-benar involved dan memberikan uh, value ke users atau ke customer kita dengan apa yang kita develop. Oke, nah mungkin sebelum saya mulai nih, saya ingin tahu gitu ya, teman-teman semua ini ada yang are you familiar with the role of product manager gitu ya? Kira-kira ada yang, oh really? Ada juga yang belum pernah dengar sebelumnya. Oke. Wah, lumayan variatif ya, Mbak. Ini jawabannya Iya, ya. iya betul. Oke, masih kita tunggu Menarik nih. teman-teman. Ada 6 orang juga yang either udah pernah jadi product manager atau sekarang jadi product manager. Oke. Oke, ini resultnya kali ini ya, Mbak ya. Oke, cool ya. Berarti ada cukup banyak yang eh, nggak terlalu familiar tapi pernah dengar gitu posisi product manager. Oke, cool. Oke, ini udah selesai sepertinya ya. Atau masih ditunggu lagi? Iya, sudah selesai Mbak Dina. Oke, Sudah oke. ke-share juga nih resultnya. Oke. Oke, Oke. thank you. Ya, ini resultnya. Oke. Oke, jadi masih ada beberapa yang belum familiar meskipun tahu gitu ya apa product manager itu. Ya, oke, jadi di sesi ini ada beberapa hal yang saya pengen share dan pengen apa teman-teman nanti ikut berpartisipasi gitu ya. Yang pertama, saya mungkin akan share sedikit tentang more about manager itself gitu ya. Jadi apa sih role-nya product manager gitu? Ngapain aja sih sebenarnya product manager itu? Terus saya akan share juga nanti uh, skills apa sih yang dibutuhkan jadi product manager dan apa challenges-nya gitu ya. Setelah itu uh, kita akan move ke yang bagian kedua, ini tentang prioritization ya. Jadi kenapa sih prioritization itu tuh penting buat product manager? Terus apa apa aja ya framework yang bisa dipakai kalau kita mau melakukan prioritization. Jadi nanti saya akan introduce beberapa framework, beberapa metode yang biasanya sering dipakai untuk melakukan prioritisasi. Kemudian yang ketiga nih, ini yang nanti uh, butuh banyak partisipasi dari teman-teman. Nanti Chief akan bikin breakout room ya, jadi nanti berkelompok untuk mengerjakan hands-on exercise ya, gimana kita melakukan apply prioritization framework itu tuh di case yang ada, terus ya how to collaborate with other people nanti di breakout rooms-nya untuk solve product challenge ini. Ya, jadi kurang lebih itu yang akan uh, kita kerjakan pagi ini ya. Oke, kita mulai di bagian yang pertama nih, more about product manager ya. Uh, mungkin beberapa teman-teman udah pada banyak tahu nih ya, dari tadi ada beberapa yang memang cukup familiar dengan product manager position. Jadi product manager itu posisinya merupakan intersection, bisa dibilang kayak intersection dari bisnis, teknologi, and user experience ya. Jadi product manager tuh mesti paham bisnis,
juga teknologi juga ya, technology literate. Kemudian juga mesti eh, mesti involve juga dengan user experience ya, gimana user itu akan akan memakai produk kita atau memakai solusi kita. Ya, jadi di sini em, dia nggak dari banyak kasus-kasus misalnya product manager yang yang saya tahu itu tuh mereka nggak harus backgroundnya benar-benar teknologi gitu ya, tapi juga banyak yang backgroundnya itu tuh justru di bisnisnya, jadi di domainnya. Jadi misalnya ada product manager yang eh, karena saya cukup lama di HR Solutions gitu ya, itu banyak yang tadinya kerjanya di HR gitu, di Human Resources gitu, tapi karena dia benar-benar tahu kan ya pekerjaannya, dia sebagai user tadinya, terus kemudian eh, dia berubah eh, career, kerja di perusahaan software sebagai product manager karena dia tahu domainnya. Jadi bisa jadi karena teman-teman tuh tahu domainnya, domain areanya tergantung product manajernya di bagian mana, produknya apa. Bisa juga background teknologi ya, jadi dari background misalnya developer atau eh, bahkan mungkin customer support atau quality gitu ya. Terus akhirnya pindah jadi product manager karena mereka juga tahu banyak tentang domain dan teknologinya. User experience juga ya, jadi ini kita bicara uh, uh, lebih ke gimana bikin desain yang sesuai dengan users kita gitu. Oke. Sorry tadi baru lihat ininya, baru lihat chatnya. Oke. Em, Nah, itu sedikit tentang posisi product manager gitu. Kalau benar ada juga kalau eh, nanti kita ngomongin setelah responsibilities ya. Jadi kalau kita bicara responsibilities dari product manager ini, bisa dibilang responsibilities-nya itu tuh lumayan luas gitu ya. Jadi sebenarnya em, cukup eh, cukup cukup luas. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan software yang cukup besar, ini biasanya role-nya itu tuh dipisah-pisah di beberapa posisi yang berbeda gitu. Tapi mungkin kalau di produk perusahaan yang tidak terlalu besar, ini bisa aja role-nya itu tuh jadi digabung jadi satu orang gitu ya. Responsibilities-nya in general itu dari produk strategi ya. Jadi untuk apa sih ini produk ini ya, intinya kan customer kita tuh siapa gitu ya, menentukan produk ini bakal dipakai siapa. Itu juga penting. Jadi usernya dan company-nya apa aja sih yang mereka lakukan gitu ya. Kemudian dari produk strategi itu kita develop product vision, visionnya seperti apa. Uh, Kemudian produk roadmap-nya, ya mungkin roadmap 3 tahun, roadmap 1 tahun ke depan. Kemudian kita bikin quarterly backlog dan uh, seterusnya itu lebih ke vision dan roadmap-nya. Kemudian on the other side ini juga ada dari backlog yang udah dari kumpulan ideas ya, kumpulan features yang kita pengen develop, yang kita sebut biasanya sebagai backlog. Ini nanti kita akan lakukan yang namanya prioritization, yang nanti kita akan banyak bahas di situ. Nah, setelah sudah masuk ke uh, list features atau list ideas yang bakal kita implement, kita memastikan implementasinya dengan development team, uh, dengan quality team, dengan beberapa pihak untuk memastikan bahwa produk ini nih bisa di-develop tepat waktu dan kemudian kita rilis ke customer dan pastinya kita bisa deliver value yang dihasilkan dari produk tersebut. Ya. In general kalau kita bicara journey-nya dari secara career path itu biasanya diawali dari menjadi associate product manager, senior, principal ya bisa jadi, terus habis itu group product manager dan kemudian director atau VP product.
Tapi ini beda-beda tergantung company-nya ya. Dan em, nggak banyak juga yang karir path-nya benar-benar seperti itu ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, bisa awalnya dari bisnis, dari domainnya, atau dari developer dan sebagainya. Karena eh, beda-beda gitu, apa namanya, background eh, teman-teman yang kemudian akhirnya bekerja sebagai product manager. Sampai sini, oke, nggak ada pertanyaan nih. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, semoga udah cukup memberikan gambaran ya kerjaan product manager itu tuh seperti apa gitu ya. Em, saya akan bahas lebih lanjut tentang apa sih eh, skill-skills yang dibutuhin sebagai product manager. Yang pertama, benarnya kalau kita bicara skills ini banyak banget sih mestinya yang ya cukup banyak tergantung apa referensinya. Apa aja sih skills yang dibutuhkan sebagai product manager. Tapi in general, ini saya pilih 4 skills yang menurut saya emang selalu dibutuhkan sebagai product manager. Karena product manager itu sendiri cukup luas ya, apa namanya, cakupannya, karena ya tergantung produknya apa dulu gitu ya. Tapi mungkin saya akan sharing lebih ke product manager di software company ya. Yang pertama, empathy ya. Tadi saya juga sempat mention uh, perlunya kita mengenal users kita gitu. Siapa yang mau pakai produk kita gitu ya. Uh, ini juga berkaitan dengan benarnya uh, apa sih pain points yang dirasakan oleh user waktu pakai produk kita. Ya, jadi kita mesti paham gimana user kita tuh memakai produk kita dan apa aja sih yang mungkin jadi hambatan dia waktu melakukan suatu pekerjaan dia dengan menggunakan produk kita dan sebagainya. Ya, jadi empathy ini nih sangat penting ya, menurut saya skill yang cukup penting dimiliki oleh seorang product manager. Kemudian sorry, strategic atau critical thinking ya, karena product manager itu sendiri banyak berhubungan dengan strategi ya, jadi strategi gimana produk itu nanti akan dikembangkan ya. Jadi critical thinking atau strategic thinking di sini sangat diperlukan ya, karena uh, kita pengen apa, kita mesti punya critical thinking untuk yang kuat untuk tahu gimana nanti apa namanya, produk ini nih mesti diimplementasikan harus seperti apa sesuai dengan uh, informasi yang ada di kita ya, jadi dengan critical thinking yang kuat. Kemudian communication and leadership ini pastinya ya, karena sebagai product manager itu banyak banget, mesti banyak berhubungan dengan tim-tim yang lain ya. Kalau misalnya in charge-nya lebih ke implementation, misalnya berarti banyak berhubungan dengan um, development team ya, dengan developer, dengan tester, dengan um, mungkin dengan beberapa operation apa namanya di bagian operation dan sebagainya ya. Atau kalau yang lebih ke strategi berarti hubungannya lebih ke misalnya ke konsultan, um, ke marketing, sales gitu, yang tahu benar-benar gimana kita melakukan implementasi produk di customer gitu ya, untuk mengetahui uh, lebih memahami tentang customer. Jadi mesti sering banyak berkomunikasi dengan mereka dan memastikan apakah semuanya align gitu ya, dengan apa yang kita rencanakan untuk implement gitu ya, apa yang diinginkan customer dengan yang kita rencanakan untuk implementasi. Nah, terakhir ini teknologi literate, ini saya tambahkan mungkin lebih karena keadaan ya, mungkin saat ini ya, di situasi saat ini tuh
gimana-gimana kita nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi yang cepat banget berubah gitu ya. Dan sebagai product manager, karena kita juga eh, mesti punya strategic thinking ya, eh, dan ini berkaitan dengan teknologi apa sih yang em, kompetitor itu pakai gitu, misalnya yang em, bisa bakal banyak membantu user kita misalnya ya. Contohnya kalau sekarang tuh kan lagi banyak AI implementation dan sebagainya, itu nggak harus buat tahu coding gitu ya, tapi paling nggak lebih ke passionate sih, mestinya passionate buat perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Jadi tahu, mau mau cari tahu lebih banyak tentang teknologi dan belajar tentang teknologi yang ada. Ya. Kurang lebih itu untuk required skills-nya. Kemudian saya kan share mungkin juga challenge-nya nih ya, jadi product manager itu seperti apa gitu ya. Em, nah, ini mungkin yang pertama nih ya, karena jadi product manager ini kita kita mesti bikin yang namanya product roadmap. Kita mesti bikin yang namanya kalau kita bicara agile methodology ya, kita mesti bikin namanya sprint backlog gitu ya, untuk menentukan apa yang akan dikerjakan oleh development team kita di uh, next sprint gitu ya, atau next quarter gitu. Nah, em, ini kita selalu dihadapi oleh satu hal nih ya, kalau resource itu tuh limited gitu ya, kita nggak bisa bikin semua yang kita pengen gitu. Jadi gimana gimana itu nanti akan nyambung nih ya dengan pembicaraan berikutnya. Kita harus melakukan prioritization ya, karena kita selalu dihadapi dengan eh, ya nggak ada apa resource yang nggak terbatas gitu. Kita eh, resource kita itu cuman apa, kita punya specific resources gitu. Sementara banyak banget yang mau dikerjakan. Nah, ini juga satu hal lagi nih yang mungkin juga jadi salah satu challenge yang mesti dihadapi sebagai product manager, yaitu how to say no gitu ya. Karena jadi product manager ini kita bakal banyak dihubungi oleh orang-orang gitu ya, untuk eh, untuk ya, untuk mengerjakan sesuatu fitur atau produk yang menurut mereka mesti dikerjakan gitu ya. Jadi ini banyak banget yang akan dihubungi. Ini ada apa, improve dong ini, improve A, ini mesti di-improve dong gitu-gitu. Si B minta improve di sebelah sini, C minta di-improve di sebelah sini dan sebagainya. Nah, how to say no itu adalah part of the job gitu sebagai product manager, dan memang nggak bisa kita hindari karena kita mesti apa namanya, eh, mesti melakukan sesuatu yang menurut kita memang memberikan yang punya high priority dan memberikan value yang paling besar buat user atau customers kita ya. Oke. Ini ada pertanyaan most unexpected. Oke, kan nanti aku jelasin waktu sampai expect the unexpected ya. Oke. eh Ya, thank you. eh yang kedua, challenges-nya itu adalah aligning strategy ya. Terutama ini kita bicara banyak departemen, kita bicara banyak tim gitu, yang kita mesti memastikan tuh strategi buat tetap align gitu ya. Karena kalau eh, part of our job itu juga memastikan semua tahu gitu apa sih visi produknya, apa sih strategi produk kita gitu-gitu. Um, dan ini yang kadang-kadang suka eh, ya mungkin ada yang kelewat, atau ada yang em, perbedaan em, pemikiran atau perbedaan asumsi yang mesti kita jaga gitu untuk memastikan semuanya itu align. Itu juga menurut saya juga challenge, terutama kalau kita eh, timnya cukup besar ya, eh, produknya cukup besar. Yang ketiga ini getting customer feedback.
meskipun sebenarnya kalau bicara kalau di Unit 4 ya kan lebih ke B2B solution ya. Jadi benernya sih mungkin mm, lebih relatif ya, lebih mudah atau enggak kalau dibandingkan dengan produk yang memang dijual ke general public gitu ya. Nah, tapi kalau di kita gitu ya di Unit 4 misalnya yang kita punya customer tertentu yang emang udah apa namanya udah beli contohnya di case saya misalnya udah beli HR solution kita atau payroll solution kita. Nah, getting customer feedback ini juga eh, punya tantangan sendiri. Lebih karena eh, customer feedback itu tuh macam-macam gitu ya. Dan kadang bisa jadi beda-beda gitu atau mungkin bahkan bertolak belakang gitu antara customer A dan customer B gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita mesti eh, gimana memastikan kita bisa sebaik mungkin gitu ya memuaskan customer gitu tuh atau untuk membantu customer kita buat eh, mengerjakan pekerjaan mereka. Ya, jadi getting customer feedback ini bisa challenging dan eh, apa namanya butuh banyak waktu juga karena berarti kita benar-benar banyak mesti berbicara dengan mereka atau paling nggak berbicara dengan konsultan mengetahui apa aja sih requirement atau harapan mereka dari solusi yang akan diimplementasi. Nah, kemudian yang terakhir nih ini yang menurut saya eh, expect the unexpected. eh ya, karena bisa aja kita bikin plan yang bagus banget nih produk roadmap yang misalnya sampai 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya. Terus 1 tahun kemudian ya mungkin atau di quarterly gitu ya misalnya ternyata kita udah punya plan ini nih produk ini nih bakal bisa launch nih di quarter 2 gitu misalnya karena kita udah harusnya udah selesai implementasi semuanya gitu. Tapi ternyata misalnya ada attrition contohnya ya. Jadi ada ada developer yang resign atau misalnya tiba-tiba eh, ada fitur lain yang memang benar-benar lebih urgent untuk dikerjakan ya. Jadi contohnya karena saya di payroll itu yang paling sering banyak kejadian itu adalah tiba-tiba pemerintah negara. Jadi eh, kalau di Unit 4 sih kita kalau kita support payroll di beberapa negara di Eropa ya. Jadi tiba-tiba misalnya tuh eh, government-nya itu tuh mengumumkan kalau dia ini apa namanya eh, update cara mereka ngitung tax gitu misalnya. Kalau ini mungkin ini ceritanya lebih ke pengalaman saya waktu di Prosoft karena Prosoft itu support Indonesian payroll. Jadi waktu itu tiba-tiba eh, apa pemerintah Indonesia itu eh, mengganti cara kalkulit pajak gitu ya. Dan itu benar-benar mereka announce-nya itu saya ingat banget tuh. Mereka tuh announce 27 Desember dan efektif 1 Januari. Sementara perubahan tax calculation-nya itu tuh cukup fundamental gitu. Kebayang kan? Itu gimana rusaknya planning kita 1 bulan ke depan even ya. Bukan kita nggak ngomongin 1 tahun tapi yang cukup ke depan gitu ya. Iya, itu semacam hal-hal seperti itu sih yang mungkin uh, expect the unexpected uh, jadi bagian dari ini. Oke, yap, itu eh, itu salah satu contohnya sih ya yang most unexpected challenge. Sebenarnya ada juga ini ya apa namanya? eh, ada juga beberapa challenge yang lain. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya punya background UI UX designer tapi mau belajar PM itu dari mana dulu ya kamu? Oke, eh, bisa mulai baca-baca sih referensi apa tentang product manager ya untuk tahu gimana sih kerjaannya gitu ya. Eh, dan mungkin nggak tahu mungkin UI UX-nya mungkin bisa eh, misalnya sebelumnya punya pengalaman buat
jadi UI UX designer di produk tertentu gitu misalnya. Jadi mungkin bisa lebih diperdalam juga pengetahuan tentang produk tersebut gitu ya. Misalnya eh, marketnya kayak gimana sih atau usernya kayak gimana gitu ya. Eh, itu mungkin bisa sesuatu yang dipelajari termasuk juga teknologi yang terkait dengan domain tersebut ya. Kalau emang mau mau fokus ke domain tersebut. Jadi kalau misalnya kayak saya berarti ke HR solutions gitu ya. Meskipun awalnya saya lebih ke workforce planning yang lebih ke talent management gitu, tapi terus sekarang di payroll itu masih masih bisa dibilang satu satu payung gitu ya HCM gitu. Jadi apa namanya yang biasanya saya lakukan tuh buat mengetahui perkembangan teknologi apa sih di HR solution itu gitu ya. Kalau contohnya AI, penerapan AI di HR solution tuh seperti apa sih? Nah, itu yang benar-benar kita mesti kalau bisa tuh catch up dengan latest update-nya dengan yang di area situ gitu ya. Jadi ada beberapa guru lah ya gitu eh, yang memang em, eh, banyak share gitu ya tentang apa sih eh, visi ke depannya misalnya 5 tahun ke depan itu tuh HR solution tuh kayak gimana sih gitu ya. Dan seperti itu sih. Jadi hal-hal strategis yang banyak ya mungkin banyak berkaitan dengan teknologi ya kalau kondisi saat ini terutama dengan implementasi AI dan sebagainya itu eh, akan jadi poin yang bagus banget gitu kalau misalnya kemudian teman-teman misalnya apply ke PM position di area tersebut dan kemudian di interview kemudian udah tahu cukup banyak tentang oh eh, kalau area ini nih arahnya bakal kemana gitu secara strategi dan eh, jadi bisa nyambung gitu ya dengan interviewer atau usernya nanti waktu diwawancarai kalau apa namanya berminat ke posisi product manager di produk tersebut. Ya. Semoga udah cukup jawab ya, Sandy. Buat oke, ini ada Green cannot record this meeting. Oke. Bagaimana cara handle kejadian unexpected itu? Karena kalau udah mau launch produknya, hmm, ya, benar. Jadi kalau kejadian seperti tadi ya, expect the unexpected tadi, pastinya kita melakukan adjustment ya, karena uh, ya itu makanya kadang kita mesti hati-hati kalau mau sharing produk roadmap kita ke customer atau ke bahkan ke internal team ya, ke consultant atau ke sales dan sebagainya. Itu kita pasti ada disclaimer-nya nih, ya. Ini masih rencana nggak dipakai sebagai komitmen ya, karena ya itu banyak hal yang bisa terjadi apa namanya along the way gitu ya. Nah, biasanya kalau tergantung sih kalau kejadiannya itu memang eh, butuh perubahan yang fundamental ya bisa aja kita benar-benar mulai plan dari nol lagi ya. Jadi ya ya udah nih berarti gimana gimana nih kapasitas kita kita alokasikan kita kerahkan untuk ini nih ada apa namanya perubahan eh, compliance request yang ada gitu misalnya ya kalau di case saya gitu. Nah, kalau kayak gitu ya udah berarti memang ya otomatis benar-benar kita melakukan reprioritization lagi dari apa yang kita rencanakan sebelumnya. Kalau masih memungkinkan ngambil beberapa hal yang sebelumnya kita rencanakan ya kita lakukan, tapi kalau emang benar-benar completely ini benar-benar 100% mesti dialokasikan ke apa namanya compliance request yang mesti dikerjakan dan ya udah berarti kita mesti benar-benar memikirkan dampaknya gimana tuh ke eh, fitur-fitur lain yang memang kita rencanakan sebelumnya. Apakah kita ada komitmen dengan customer atau eh, ada komitmen dengan konsultan dan sebagainya ya. Itu yang eh, mesti kita pikirkan ya. Jadi yang kita lakukan ya biasanya reprioritization lagi. Apa yang memang benar-benar eh, harus kita lakukan. Ya. Oke, terus kalau misalnya saya punya pengalaman untuk product manager, tapi untuk perangkat hardware atau devices, kalau misal saya mau mencoba ranah software aplikasi.
Oke. Eh, Mungkin kalau berarti ini produk yang lumayan berbeda gitu ya. Tapi kalau misalnya nih ada kesempatan buat pindah ke arah software ya, jadi produk yang ke arah software application yang mungkin berhubungan dengan produk yang sebelumnya eh, teman-teman lakukan ya, ini yang dilakukan oleh Ratna sebelumnya gitu ya, itu bakalan bisa jadi positif point dibandingkan mulai sesuatu yang benar-benar baru nggak berhubungan gitu ya. Saya nggak tahu sih hardware devices-nya apa, tapi kalau misalnya dari hardware devices produk yang eh, similar gitu ya, terus kemudian pindah ke software application-nya, em, itu bakal lebih bisa memberikan value ya, karena berarti eh, Ratna udah tahu ini nanti eh, dipakainya di mana gitu ya. Mungkin lebih tahu domainnya gitu ya, lebih tahu domainnya itu tuh benernya dari segi hardware device eh, eh, udah ada udah ada pengetahuan di situ, tinggal bikin eh, tinggal menggali pengetahuan di software atau application-nya. Jadi mungkin lebih ke kalau emang maunya ke domain yang sama meskipun beda ya sekarang ke software application, eh, yang mungkin skill yang harus dipelajari mungkin lebih ke teknologinya kali ya. Jadi mungkin teknologi yang berhubungan dengan software atau application tersebut. Ya, jadi em, itu yang mungkin dilihat. Nah, ini saya udah nggak punya banyak waktu. Oke, kita coba jawab pertanyaan yang ada dulu ya. Untuk PM di application developer as a PM, kita harus sampai understand ke kalau product manager di application developer, maksudnya application development gitu ya maksudnya ya. Eh, enggak sih, enggak harus tahu gimana coding itu sendiri ya, lebih ke gimana sih teknologinya ya. Karena kita juga apa namanya eh nggak diharapkan untuk coding juga kan ya, nanti ada development team yang akan bantu kita gitu, jadi nanti mungkin lebih ke bisa kerjasama aja dengan tim development dan mungkin tahu gitu isu-isunya apa sih ya kalau di apa namanya di uh, ada programming issues gitu misalnya kita kita cukup tahu gitu isunya itu apa gitu, itu aja sih, jadi nggak sampai harus sampai punya coding skills atau coding experience ya. Harus menguasai project management. Ya, product management. Kalau ke project management, sebenarnya salah satu skills juga sih yang sebaiknya dimiliki oleh product manager itu emang salah satunya project management juga. Cuman ini nggak masuk ke empat besar yang saya tampilkan di sini. Um, jadi idealnya sih iya ya. Jadi tahu gimana sih eh, lebih ke gimana ke time management ya dan project management nanti berarti eh, cara mengkoordinasikan semua pihak gitu ya untuk jadi eh, untuk mengimplementasikan fitur itu sesuai rencana kita itu pastinya agak-agak ya pastinya butuh ilmu project management gitu. Tapi bukan sesuatu yang benar-benar yang yang mesti sampai deep banget gitu ya. Tapi lebih ke gimana kita manage plan kita, manage waktu kita untuk melakukan implementasi fitur-fitur kita. Itu aja sih. Ya. Eh, Terus ini multitasking dengan segala permintaan atau pekerjaan yang perlu dilakukan. Mana saja request dari stakeholders yang bisa ditolak. Oke. Ya, kalau ngomongin tadi ya, say no itu sebenarnya eh, solusi yang paling bagus itu adalah eh, dengan punya eh, backing data yang cocok gitu ya. Jadi misalnya kita akan
benar-benar apa namanya menunjukkan ke mereka nih alokasi kita tuh resource-nya quarter ini tuh cuman segini, sementara ini ada beberapa compliant request yang emang harus kita kerjakan di kuartal depan nih. Jadi emang kita udah nggak punya lagi apa resource yang tersisa gitu karena emang udah dipakai buat urgent task yang memang harus kita lakukan gitu ya. Jadi untuk ya itu memastikan aligning ya semuanya. Um, Oke. Oke, saya cuma tinggal waktunya cuma 5 menit ya. Jadi mungkin saya akan semoga cukup. Nanti saya mungkin bisa balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan ya untuk menjawab ini. Saya coba selesaikan dulu karena waktunya udah eh, hampir berakhir untuk sesi yang pertama dan kedua. Oke, saya coba teruskan dulu ya. Nah, ini tadi saya juga sempat mention juga ya, kenapa sih prioritization itu penting gitu? Karena itu memang part of uh, big part of the job of product manager. Ya, kita melakukan prioritization ya, karena balik lagi tadi saya sampaikan resource itu tuh terbatas gitu. Jadi kita nggak bisa apa namanya implement semua yang kita pengenin. Jadi pastinya harus ada prioritization gitu dan itu harus kita lakukan karena product managers itu tuh yang harus memutuskan gitu loh ya apa yang mau kita implement next-nya gitu next quarter tuh mau implementasi apa gitu. Apa yang uh, timnya atau apa yang jadi apa namanya uh, main project kita di quarter depan gitu misalnya ya. Jadi memastikan roadmap dan juga memastikan backlog yang harus kita kerjakan di either di sprint depan atau di quarter depan. Dan keputusan ini akan berimpact gitu ke suksesnya produk kita gitu ya untuk memastikan bahwa kita benar-benar melakukan prioritisasi yang bagus ya. Prioritisasi ini juga helps align teams ya, jadi kita bisa memastikan uh, ya semua resource yang dibutuhkan itu uh, menjadi consideration kita ya waktu kita melakukan prioritisasi ya termasuk manage resourcesnya juga alokasi resourcesnya dan gimana kita deliver customer value ya sesuai dengan yang diharapkan oleh customer. Ini mungkin ya kita mulai di bagian yang kedua. Saya akan introduce beberapa common tools yang bisa dipakai untuk melakukan prioritization. Yang pertama ini framework Moscow framework ini nih benernya ini metode yang paling simple dan mungkin paling terkenal. Saya nggak tahu mungkin udah banyak yang kenal juga ya. Jadi Moscow atau benernya ada yang nulisnya tuh MU instead of MO gitu ya. Ini benernya dari singkatan ya, must have, should have, could have, dan won't have. Ya, jadi intinya semua fitur yang ada di backlog kita itu tuh kita kategorikan menjadi 4 kategori ini. Mana yang must have? Ya must have itu berarti essential features yang emang mesti dikerjakan nih di kuartal depan misalnya. Terus kalau yang should have ini important tapi nggak critical. Ya. Kalau could have ini nice to have. Ya. Uh, Biasanya lebih ke enhance user experience ya, tapi dia benernya bukan sesuatu yang critical ya. Dan important, ini nice to have. Kemudian yang satu lagi ini adalah won't have. Won't have ini nih fitur yang emang kita agreed kita nggak kerjain dulu nih ya. Jadi ini ada beberapa kategorisasi yang kemudian disingkat menjadi Moskow. Nah, nanti masing-masing features itu kita kategorikan di antara 4 ini ya, 4 kategori ini. Kemudian kita bisa tahu mana yang benar-benar memang harus kita masukkan ke next next backlog, next sprint backlog atau next quarter backlog ya. Ini Moskow, ini sebenarnya cukup simple. Nah, terus ada yang kedua, ini namanya RISE dari Reach, Impact, Confidence, sama Effort. Ya, ini dari
singkatan dari RISE. Reach ini maksudnya lebih ke berapa banyak sih orang yang kena impact atau affected by this feature gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya kalau ada critical request dari satu customer dibandingkan critical request dari semua customer, ya kita akan pastinya reach-nya akan lebih gede yang memang dibutuhkan oleh semua customer dibandingkan oleh hanya satu customer gitu ya. Kemudian impact, how much will it improve the experience? Ya ini lebih ke impact-nya seberapa besar sih produk atau fitur baru ini ya. Apakah dia punya impact besar ke apa namanya ke bisnis atau enggak? Ya ini termasuk improve the experience customer. Confidence ini how sure are we with our estimates ya. Jadi gimana kita seberapa confident sih kita dengan estimates yang dilakukan karena kita nanti ada ya estimate yang dilakukan ini terkait impact dan reach-nya itu ya. Kalau kita cukup confidence, ya impact-nya saya cukup yakin sih impact-nya gede gitu ya misalnya, berarti kita bisa kasih skor. Kemudian efforts, ini udah hampir habis ya. Sekitar 5 menit lagi ya, nggak apa-apa ya, sebelum ke Aman, Mbak Dina. Oke, sip. Masih ada 2 lagi. Habis itu kita move ke hands-on exercise ya. Nah, yang terakhir ini adalah efforts. Ini how much time will it take to implement ya. Jadi seberapa besar sih effort yang mesti kita alokasikan buat implement fitur itu ya. Dan ini nanti ada skor-skornya gitu. Jadi kita review tiap fitur-fitur tersebut dengan 4 kategori ini ya, 4 parameter ini. Kemudian kita ada total score-nya itu tuh dikalikan semuanya ya. Jadi nilainya itu 1 sampai 3 untuk masing-masing kategori ini. Jadi kalau reach-nya itu gede ya, jadi ini misalnya berpengaruh fitur ini tuh berpengaruh ke semua customer gitu misalnya, berarti kita bisa kasih skor 3 gitu misalnya. Terus kalau impact-nya gede kita bisa kasih skor 3. Confidence-nya kita cukup confidence, kita kasih 3. Nah, kalau effort ini mesti hati-hati karena ini kebalikannya nih ya. Jadi low effort itu tuh berarti nilainya semakin bagus dari dari point of view kita ya. Jadi kita kasih 3. Kemudian ini nanti total skornya dikalikan semuanya. Jadi total skor yang paling besar itu akan jadi prioritas kita yang paling tinggi. Ya. Itu untuk RISE. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya value versus effort matrix. Ya, jadi ini juga dikenal sebagai impact versus effort matrix. Ada beberapa kuadran ya, ada beberapa kategori atau bucket ya istilahnya yang bisa kita pakai waktu kita menentukan value effort matrix ini untuk melakukan prioritisasi. Ya, jadi fitur-fitur itu nanti kita akan assess berdasarkan 2 parameter, jadi secara value-nya dan secara effort-nya. Ya, nanti bisa dilihat gitu misalnya ternyata value-nya tuh besar nih ke seluruh customer ya, tapi effort-nya rendah. Jadi ini kita bisa masukkan ke quick wins atau yang namanya low hanging fruits gitu istilahnya ya. Jadi sesuatu yang gampang yang bisa punya value tinggi ke customer. Nah, kalau effortnya gede, value-nya gede, ini major project. Kalau effortnya kecil, value-nya kecil, ini istilahnya fill-ins. Kalau effortnya tinggi, tapi value-nya rendah, ini berarti benernya sesuatu yang ya harusnya kita nggak lakukan ya. Ini kategorinya namanya time sinks. Ya, jadi ini untuk value versus effort matrix. Jadi nanti kita kategorikan fitur-fitur itu berdasarkan 4 buckets ini. Yang terakhir ini Kano model, ini benernya agak berbeda ya, tapi benernya prinsipnya mirip-mirip gitu ya. Jadi ini diintroduce oleh Noriaki Kano. Intinya kita memetakan fitur-fitur itu dari parameter customer satisfaction ya. Jadi seberapa satisfy si customer itu
terhadap fitur itu, dan yang kedua terhadap product functionality itu sendiri. Ya, jadi apakah customer itu akan semakin puas dengan semakin bagusnya atau semakin berfungsinya fitur itu atau enggak. Jadi di sini sebenarnya ada 3 kategoris ya, customer requirements itu. Intinya ini adalah basic needs. Ini sesuatu yang contohnya kalau segala hal yang berbau safety ya. Jadi ini sesuatu yang ini harus berfungsi secara fungsional, itu dia customer berharap ini berfungsi ya, tapi benernya dia nggak mempengaruhi satisfaction mereka terhadap produk kita ya, karena ini dianggap sebagai basic needs. Nah, kalau yang satunya lagi ini yang berseberangan itu adalah semakin bagus fungsinya, itu customernya akan semakin puas. Ya, ini yang kita kategorikan sebagai delighters atau ini excitement needs ya. Jadi extreme satisfaction jika diimplementasikan. Dan ini benernya adalah sesuatu hal yang nggak di-expect benernya sama customer gitu ya. Jadi sesuatu yang jadi surprise atau wow point buat customer. Ya, itu yang namanya delighters. Kemudian ada performance need. Ini yang linear di sini ya. Jadi ini adalah hal-hal yang semakin dia berfungsi dengan baik, Recording stopped. semakin customer itu satisfied. Oke, jadi kurang lebih itu. Semoga cukup bisa memberikan gambaran ya metode-metode apa atau framework apa aja yang bisa dilakukan untuk melakukan prioritisasi. Nah, next-nya kita akan ke hands-on exercise. Jadi di sini ada case study ya. Jadi teman-teman akan jadi product manager di Happy Day ya, suatu mobile productivity app yang didesain untuk remote workers. Saat ini tuh aplikasinya itu punya task management, canvassing, sama basic reminders functionality. Ya, user growth-nya steady, tapi engagement-nya dropping. Tujuannya atau goal teman-teman itu adalah untuk mengincrease daily active users dan improve retention. Sudah ada propose 7 new feature ideas ya buat next quarterly release, tapi karena limited resources, teman-teman diminta untuk memilih 3 features buat next sprint-nya. Nah, di sini ini ada business goal yang diharapkan ya. Jadi ini increase daily active user by 15% in 3 months. Kemudian improve 7-day retention rate dan untuk memaintain ratingnya di App Store. Ini propose features-nya yang ada dengan development estimate ya. Jadi ini informasi yang udah diketahui. Ini ada beberapa tambahan informasi juga yang mesti dipertimbangkan ya. Jadi ini 6-week development window buat satu sprint-nya. Kemudian ini 40% user use the app at night. Kemudian 60% churn user cite lack of motivation ya. Jadi mereka banyak kejadian users yang cabut gara-gara dia nggak motivated pakai apps tersebut. Kemudian 70% user are individual freelancer, 30% are small teams. Ini juga ada note AI features are trending in competitor apps ya. Jadi ini additional information, kemudian ini propose features-nya, dan teman-teman diminta untuk memilih 3 features untuk next development sprint selama 6 minggu. Untuk hands-on experience ini nanti ada breakout rooms ya, jadi grupnya terdiri dari 3 atau 5 orang. Kemudian teman-teman bisa bikin Recording in progress. at least pakai satu prioritization framework. Jadi kalau waktunya cukup bisa juga pakai lebih dari 1 ya. Malah mungkin kalau semakin banyak nyoba framework yang saya sampaikan tadi 4-4-nya tambah lebih bagus lagi. Kemudian ya, analyze features based on available information tersebut, dan dari memakai prioritization framework tersebut, teman-teman diminta untuk memilih 3
features yang diprioritaskan dan menyiapkan 5 menit presentasi 5 menit untuk menjelaskan justification teman-teman terhadap pilihan yang dilakukan. Ya. Jadi ini hands-on exercise kita siang ini waktunya 30 menit ya. Tapi kalau mungkin nanti kita lihat ya, semoga 30 menit benar-benar udah selesai ya. Benar-benar langsung nanti kita balik dan teman-teman bisa melanjutkan dengan presentasi dan diskusi. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita move? Ini oke. Ya, nanti bisa minta tolong di-share juga ya yang template framework-nya. Nanti ada hands-on experience template yang akan di-share sebelum teman-teman masuk ke breakout room. Oke. Shiva, enaknya udah langsung Iya, breakout room? Ya. boleh Mbak, tapi sebentar, ini aku tuh tadi kayaknya salah deh. Aku udah download di laptopku buat yang template-nya, tapi belum Aku share ada. aja. Aku share aja. Ya. Iya, Oke. oke, yang prioritas. Oh, oke. Ini ya. Hai teman-teman. Berikut boleh di-download dulu ya. Oke, kita udah kirim di Oke. chat teman-teman. Boleh di-download dulu untuk si hands-on exercise-nya. Karena teman-teman setelah ini akan dibagi ke beberapa breakout room untuk bisa kerjain bareng ya. Gitu. Dari Gigi, Kak Nindi udah ready untuk breakout room-nya, Kak? Udah ready Kak, mungkin aku bisa izin open ya Kak? Oke, teman-teman apakah sudah selesai untuk downloadnya? Aman? Masih loading, Kak? Oke, harusnya sudah. Masih kita tunggu sekitar 1 menit dulu kali ya, teman-teman. Setelah itu kita open breakout room-nya. Oke, harusnya udah aman loading, Kak, dari Kak Okta. Oke, baik.